Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat luar biasa. Gila. Silakan kalian tepuk siap dulu, membuktikan kalau kalian benar-benar siap dan semangat. Ayo, tepuk siap. S I A P. Siap. Anak-anak, pada pertemuan hari ini nanti kita akan membuat suatu pembelajaran baru, yakni keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini dari diri kalian, yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bu Guru punya pertanyaan pemantik untuk kalian. Kalian jika ingin mempunyai cita-cita, ingin kelas impian yang seperti apa? Sudah paham anak-anak ya? Oke, jika sudah paham, nanti ini Bu Guru bagikan memo stick, kalian tulis kelas impianmu seperti apa, ya. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di pohon kelas impian. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah menempelkan kelas impian. Sekarang dari kelas impian itu, pasti kalian ingin mewujudkannya, ya bukan? Nah, jika kalian ingin mewujudkannya, salah satunya yakni dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang kira-kira dari kelas impian itu, setelah ini kalian tuliskan nilai-nilai kebajikan yang seperti apa yang akan kalian terapkan untuk membentuk kelas impian, ya. Sudah ngerti? Sudah. Sekarang kalau sudah, Bu Guru bagikan lagi memo sticknya. Kalian tulis keyakinan kelas seperti apa sih yang ingin saya wujudkan? Baik anak-anak, dari keyakinan yang kelas yang sudah kalian tulis ini, nanti kita simpulkan dan kita kelompokkan, ya. Sekarang yang pertama di sini adalah sopan dan santun terhadap guru dan teman. Nah, kira-kira jika sopan dan santun terhadap guru dan teman itu yang biasa kalian lakukan apa? Kira-kira jika kalian misalnya meminta tolong pada temanmu, kalian bilang apa? Tolong. Terus kalau kalian melakukan salah, kalian meminta apa? Jika kalian sudah dibantu oleh temanmu, ditolong, kalian bilang apa? Terima kasih. Nah, itu kadang-kadang itu tolong, maaf, terima kasih itu sering kita lupakan. Bagus sekali ini ya. Jadi kita simpulkan di sini, kira-kira apa? Tomat ya, menerapkan apa? Tomat. Ya, apa tomat tadi? Tolong, maaf, terima kasih. Tidak menyontek waktu ulangan. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Jujur ya. Jadi kalian harus jujur. Saling bekerja sama dengan teman. Nilai apa? Gotong royong. Iya, pinter sekali. Gotong royong ya. Nah, baik anak-anak, sekarang ini adalah hasil dari keyakinan kelas kalian. Coba dibaca bersama-sama. Keyakinan kelas 5. 1. Tolong, maaf, terima kasih. Baik. 2. Disiplin dalam segala hal. 3. Saling menghormati guru dan teman. Ya, 4. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 5. Gotong royong di jalan. 6. Berani jika dituduh oleh guru. 7. Kami berpenampilan. 8. Menjaga kebersihan. Baik, ada 8 keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Sekarang yang terakhir adalah kita harus menandatangani supaya keyakinan kelas ini adalah menjadi keyakinanmu, ya.
Sekarang Bu Guru tanda tangani terlebih dahulu ya. Habis ini gantian. Berarti kalian sudah menyepakati keyakinan kelas, sudah ditandatangani. Setelah ini kita nanti tinggal menempel di sana supaya mudah terlihat. Terima kasih anak-anak atas kerjasama hari ini ya. Semoga keyakinan kelas ini bisa kalian terapkan di sekolah, di kelas, dan nanti kalau di rumah juga kalian menerapkan keyakinan-keyakinan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang meminta menghapus papan. Oke, tolong hapuskan papannya. Andin, menginjak sepatu teman. Maaf, aku sudah menginjak sepatu. Oke, maaf sudah menginjak sepatu. Menerima pemberian jajan dari teman. Terima kasih sudah memberikan jajan. Oke. Tidak sengaja menyobek buku teman. Oke. Minta mengambil sapu. Tolong ambilkan sapu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia dari kelas 5. Jadi setelah saya dan teman-teman saya melakukan kegiatan membentuk keyakinan kelas, saya dan teman-teman saya merasa sangat senang karena saya dan teman-teman saya dapat mengetahui nilai-nilai kebajikan yang harus kita laksanakan baik di kelas, di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kedung Banjar serta rekan-rekan guru yang saya cintai. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliaulah kita di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat di acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bacaan sholawat kita kelak kita akan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di tengah-tengah kesibukan jenengan menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai tugas saya menjadi calon guru penggerak angkatan 7 ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelumnya Bu, Bapak Ibu ya, saya di sini bukan merasa saya ini hebat di depan panjenengan. Saya juga sama-sama belajar di sini. Saya mendapatkan ilmu ini juga baru, Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja ya, Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif modul 1.4. Baik, Bapak Ibu guru, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya, sekarang kita menuju ke budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya itu apa nih?
Kebiasaan nggih, matur suwun Bu Lili nggih. Budaya adalah kebiasaan. Kalau positif berarti yang baik, berarti kebiasaan yang baik. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif. Yang dimana di dalamnya mengandung sebuah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Oke, jadi semua kegiatan positif yang mampu menumbuhkan karakter murid. Tujuannya adalah terwujudnya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari budaya positif tadi akan bisa terwujud jika semua warga sekolah, yakni kita semua Bapak Ibu, itu bisa menciptakan lingkungan yang positif. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saling belajar. Kemudian kita harus juga saling mendukung, saling bekerja sama. Kemudian dengan saling belajar, mendukung, dan bekerja sama, maka akan membentuk karakter baik dan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini adalah intinya. Jadi harus ada saling kerjasama di antara kita semua, ya. Tidak ada dusta di antara kita, gitu, ya. Nah, jadi selanjutnya kita di sekolah kita kan sudah ada, ya Bapak Ibu, budaya positif. Contohnya apa, ya Bapak Ibu dan saya? Oh ya, membaca istighosah kemudian sholat berjamaah duha dan sholat duhur. Ini Bapak Ibu. Nah, ini biasanya jogo-regol ini senam, istighosah, sholat jamaah, kemudian Jumat bersih, ini one student one plan, kemudian berbaris sebelum masuk ke kelas, membaca surat pendek, Asmaul Husna, dan ini Jumat sodako atau infak hari Jumat. Nah, ternyata di sekolah kita itu sudah Bapak Ibu melaksanakan itu, luar biasa, dan ini harus terus kita pupuk supaya tidak hilang dimakan zaman. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, di sini ada pertanyaan pemantik Kira-kira Bapak Ibu selama ini menurut panjenengan setuju atau tidak setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya? Oke, berarti selama ini kita setuju kalau dengan menghukum dapat mendisiplinkan anak. Oke. Kemudian nomor 2, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, misalnya kita hukum dengan hal positif misalnya anak tidak bisa kerjakan PR, kita suruh membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat dapat. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan penghargaan, misalnya ayo yang bisa silakan maju ke depan, ibu guru kasih permen, ibu guru kasih pensil, ini memberi penghargaan. Apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti semua pertanyaan ini akan terjawab setelah kita mempelajari budaya positif modul 1.2. Apa saja itu? Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini semua di modul 1.4 ini luar biasa sekali ilmunya. Saya sebagai guru sudah kurang lebih 15 tahun, ini merupakan hal yang sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk kita. Monggo kita belajar bersama, dan nanti jika ada manfaatnya kita terapkan di kelas masing-masing. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, selama ini
paradigma belajar kita mungkin menggunakan paradigma yang lama, oke, Bapak Ibu. Kira-kira paradigma belajar kita itu yang bagaimana? Ceramah, terus apa? Guru sebagai teacher center, oke. Nah, ini harus dirubah, Bapak Ibu, paradigma belajar ini. Dengan cara apa? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi? Yakni pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid atau siswa, sehingga dengan memperhatikan kebutuhan murid atau karakter siswa, itu siswa bisa belajar dengan kebutuhannya sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa, ya, Bapak Ibu, mengerti kebutuhan murid, karakter murid, karena setiap murid atau anak itu terlahir berbeda, mempunyai keunikan masing-masing. Kita harus bisa merancang ini sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa agar bisa membentuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita ini mempunyai bapak pendidikan yang sangat luar biasa, ya Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi kita itu harus menuntun anak yang sudah memiliki kodratnya masing-masing, agar bisa mencapai keselamatan dan bahagia setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat petani. Petani itu harus mampu merawat apa, Bapak Ibu? Biasanya padi, jagung, kedelai, harus bisa merawat itu supaya bisa tumbuh dengan baik. Kalau misalnya tembakau, kebanyakan air juga tidak bisa hidup. Nah, petani itu tidak mampu, di saat kita menanam padi, kita tidak akan mampu merubah padi menjadi jagung, nggak bisa. Jadi anak itu sudah punya karakternya masing-masing. Tetapi bagaimana caranya padi itu bisa tumbuh menjadi padi yang baik dan jagung juga bisa tumbuh menjadi jagung yang baik. Dan kita juga harus menyadari, Bapak Ibu, pendidikan itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu apa kira-kira, Bapak Ibu? Maksudnya adalah bukan seperti kertas kosong. Kita harus memahami bahwa peserta didik kita itu mempunyai kodrat sendiri-sendiri. Dengan cara apa kita mendidiknya? Harus dengan hanya bisa menebalkan atau mewarnai, Bapak Ibu, atau menghapus, tetapi tidak bisa merubah 100%, karena mereka itu sudah punya kodrat sendiri-sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa yang berubah dari paradigma belajar? Yang berubah adalah mengubah pembelajaran yang berpusat, yang tadi teacher center menjadi student center atau berpusat pada siswa. Kita harus menuntun, kita harus mengetahui kebutuhan siswa. Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah menghargai perbedaan dan karakteristik siswa. Semua murid kita ini punya karakter dan juga perbedaan masing-masing. Kemudian berikutnya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik. Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik agar murid kita itu senang. Kalau tadi hanya ceramah, kita harus merubahnya dengan yang menarik. Harus bisa berinovasi. Kemudian menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar itu ada banyak, ada di ada buku, ada alam, ada juga sekarang kecanggihan teknologi dengan IT, itu luar biasa, harus kita manfaatkan. Kemudian menuntun siswa dengan mengembangkan minat dan bakatnya. Menuntun, kadang ada siswa tidak bisa dalam pelajaran, tapi dia berani atau mempunyai keberanian dalam tampil di depan kelas. Nah itu kita harus pupuk itu, Bapak Ibu. Jangan kita menjustifikasi karena kekurangan siswa, sesuai kodrat alam dan zamannya. Baik Bapak Ibu, sekarang ada kegiatan Bapak Ibu, monggo. Sekarang supaya kita tidak jenuh, ada kegiatan. Nah ini nanti Bapak Ibu
mencari pasangan bisa teman sebelahnya. Sobeklah secari kertas kecil, boleh kertas kecil atau pulpen atau apa saja yang ada di depan panjenengan. Yang satu nanti memegang, itu kan ada permen ya Bapak Ibu. Nah itu bisa dengan pegang. Yang satu memegang permen misalkan, dan yang satu itu berusaha untuk mengambil apa permen itu. Lakukan dengan cara apapun yang jenengan mau. Bisa dengan merayu, aduh kok cantik ini rek, gurih rek permen ini, aku tak wae duit. Silakan monggo, atau ayo nek kamu kayak permenku tak sikat. Misalkan gitu terserah monggo. Atau dengan cara apa ini menyuap. Nah nanti tak kayak duit 50.000 permenmu hari ini. Bisa seperti itu. Coba monggo Bapak Ibu, saya beri waktu 1 menit aja monggo. Oke, kalau tanya, monggo Bapak Ibu. Nah, siapa? Monggo Bu Lili, kali ini Bu Denis. Monggo Bu Denis dengan cara apa? Bu dengan cara apa Bu? Memaksa. Bu dengan memaksa, dengan cara mengancam. Monggo Bu Lili dengan cara apa Bu Lili? Oh tebak-tebakan, oh mantap. Sakit lawan Nah, kira sampun. Patik sedang. Nah, ini permen itu ibaratkan itu masak pok ya. Misalkan begitu Bapak Ibu. Jenengan harus mempertahankannya kalau jenengan mau. Nih, sampai nih Bapak Ibu, terima kasih. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira apa yang terjadi? Bu Lili mungkin sama Bu Denis. Apakah tadi Bu Lili membuka tangannya Bu Denis? Ya, karena sudah memilih salah satu. Oh sudah, membuka karena sudah memilih. Kalau Bu Lili, apakah membuka tadi Bu Maya? Ya. Membuka. Kenapa Bu Maya kok membuka? Oh takut. Oh karena takut makanya dibuka. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan itu nanti kita akan masuknya ke sini, ya. Nah, tadi Bu Maya itu dipaksa sama Bu Widya, dipaksa, lama-lama Bu Maya takut karena dia merasa kesakitan itu tangannya. Kesakitan, maka dia merasa takut dan membuka genggaman tangannya. Nah, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol dengan teori pilihan. Di sini bahwa ilusi guru mengontrol murid, kita selama ini miskonsepsi, Bapak Ibu. Biasanya kita itu guru mengontrol murid. Kita berpikiran bahwa dengan kita mengontrol murid seperti tadi, memaksa, mengancam, itu kita akan bisa mengontrol murid. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa. Memberikan hukuman apa itu sebenarnya tidak bisa. Karena sejatinya mereka lah yang bersedia untuk kita kontrol. Dia melakukannya dengan terpaksa, bukan karena keinginan dia sendiri. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan kita mengkritik murid kita, kamu ini loh kok pemalas sekali, diulangi bolak-balik gak iso. Apakah bisa membuat karakter merasa bersalah, menguatkan karakter? Maka tidak akan bisa Bapak Ibu. Anak-anak akan merasa minder, rendah diri, tidak bisa berkembang. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dengan cara merayu tadi. Ayo, golek nok ini, permen ini buka, wayu nih. Lah itu mereka akan berusaha melakukan itu karena kita rayu, tetapi bukan dari diri mereka sendiri. Tidak boleh Bapak Ibu di sini. Itu hanya miskonsepsi yang selama ini kita lakukan. Saya juga sama, banyak melakukan kesalahan juga. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita itu kan sebagai orang dewasa, anak-anak sebagai anak kecil sing gak romo, wis tak kon niki gak gelem upacara, gak nggawa atribut. Wis saiki jemur nang ngarepe gendera. Kita memaksa, padahal anak didik kita kan kita tidak tahu kenapa dia kok tidak membawa. Mungkin karena dia tadi disuruh ibunya beli apa sehingga terburu-buru terlambat. Jadi kita harus mengerti dulu mereka itu seperti itu kenapa. Tidak boleh kita memaksa. Mendiagnosa terlebih dahulu.
Nah, di sini Bapak Ibu, stimulus respon. Tadi dari kegiatan tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Yang memegang atau yang meminta? Yang memegang, betul sekali. Sesungguhnya yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Yang memegang itu tadi. Seandainya kok diancam kita tetap kekeh untuk mempertahankan, maka ya tidak akan terlepas itu. Nah, stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita, muwekso. Pokoknya kon iku kudu manut. Tidak bisa. Karena apa? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat, kita harus memahami bahwa semua perilaku anak didik kita itu memiliki tujuan. Mereka kok seperti itu? Apa sih tujuannya? Apa sih sebenarnya yang diinginkan? Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa tadi Bu Widya mengontrol Bu Maya? Tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Oh, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, nggak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mekso, dipaksa itu tidak boleh. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara berkolaborasi dengan anak. Anak diberikan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, tidak seperti itu, tapi harus model berpikir menang-menang, gak ono sing kalah, menang kabeh. Nah, sing kalah gak akan minder. Sing kalah tidak akan minder. Itu yang harus kita ubah Bapak Ibu. Selanjutnya, nah dari tadi yang budaya positif ini tujuannya juga membentuk disiplin positif. Apa Bapak Ibu kira-kira disiplin positif niku? Disiplin mawon. Napa kira-kira disiplin niku? Oh, melaksanakan sesuatu dengan tepat waktu. Bagus Bu Ari, Bu Lili. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin, kebanyakan orang mengaitkan disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kita membuat peraturan kelas. Kalau tidak melaksanakan peraturan berarti anak itu tidak disiplin. Itu kita ambil kita. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian disiplin itu berhubungan biasanya itu mengaitkan dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak itu dipaksa disiplin lah gak nyaman Kamu itu loh kok gak mau piket. Nah, itu mereka tidak nyaman karena tidak berasal dari diri mereka sendiri. Kita paksa. Nah, kita punya Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa menurut Ki Hajar Dewantara? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalau merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu harus bersifat self disiplin, yakni berasal dari diri kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya untuk bisa disiplin. Kalau tidak bisa disiplin dari dalam diri kita sendiri, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Ini awak dia gak disiplin, ya sampai disiplin Pak Satpol PP kan gitu, misalnya begitu. Nah, Bapak Ibu, dari Ki Hajar Dewantara tadi, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat dapat terbentuk jika berasal dari motivasi internal atau dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar terbentuk tujuan mulia. Apa itu tujuan mulia? Yakni yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin positif itu diharapkan nanti anak-anak kita, Bapak Ibu, bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka
diri tanpa paksaan, sogokan atau hukuman. Nggih. Jadi contoh misalkan kita memakai helm karena takut dirazia. Berarti kita melakukan ketaatan itu karena apa? Karena takut, terpaksa ya. Tetapi kalau kita tahu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kalau mau keselamatan ya, betul sekali Bapak Ibu. Memakai helm itu untuk keselamatan. Kita yakin bahwa nih bawa helm kurang kok perkara di razia, tapi karena supaya kita itu selamat. Kita berarti akan melakukannya dengan otomatis dengan sendirinya, tidak usah kita paksa. Begitu juga dengan murid kita. Oke, kalau tahu nilai kebajikannya, misalnya kok membuang sampah itu karena kotor, banyak penyakit, ya nanti kita akan secara otomatis menggiring mereka atau menuntun mereka untuk memenuhi kebajikan tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kembali lagi yang tadi. Nilai kebajikan yang universal itu adalah di sini yakni profil pelajar Pancasila. Tapi masih banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu. Tidak hanya profil pelajar Pancasila saja, masih banyak sekali. Ada tanggung jawab, ada misalnya saling menghormati, nah, percaya diri, mandiri, itu banyak sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini adalah yang ketiga, adalah kebutuhan dasar manusia. Oke. Kita di sini nanti di materi ini kita harus mengetahui Bapak Ibu, apa saja sih kebutuhan dasar dari murid kita. Oke. Kita harus tahu kenapa? Karena dengan mengetahui kebutuhan murid kita bisa memberikan treatment atau memberikan bimbingan yang tepat. Oke. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Contohnya adalah makan, minum secara fisiologis ya. Makan, minum, sandang, papan, kesehatan, keamanan dan keselamatan. Di kelas misalkan kita menerangkan, kok ada anak didik kita yang lemes, gak ngurungokno, kita jangan terburu-buru marah gitu Bapak Ibu. Atau langsung menghardik. Tetapi kita harus tahu kenapa ya anak ini kok lemes. Kenapa anak ini kok ngantuk? Ditanya dulu, kenapa anak sampean ngantuk? Kenapa sampean lemes? Biasanya belum sarapan Bu. Nah, berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi karena belum makan misalnya. Jadi jangan terburu-buru kita memberikan hukuman. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu butuh kita sayangi dan kita cintai. Kita sayangi. Contoh misalkan kok di kelas anak-anak itu jahil dengan temannya, dilaporkan ke gurunya. Kita tanya dulu, kenapa kamu kok jahil? Ternyata dia memang suka menjahili dan ingin diperhatikan oleh guru. Misalnya kok, Bu, saya tadi sudah mengerjakan tugas Bu. Ini Bu, tugas saya bagus kan Bu? Oh iya, bagus sekali Nak. Nah, itu perlu kita ucapkan seperti itu sebagai bentuk kasih sayang kita. Kemudian rasa diterima, biasanya itu dalam kerja kelompok. Biasanya ini kelas-kelas tinggi. Kalau kerja kelompok kadang ada yang anggota kelompoknya tidak ikut dalam diskusi. Mau menang dilaporkan ke gurunya. Bu, ini tadi tidak mau Bu. Ternyata kenapa kok tidak mau? Ternyata dia tidak diterima di kelompoknya. Gak dianggap, iki gak pati pinter, disepelekan, tidak diterima, makanya dia gak mau mengerjakan. Jadi kita harus tahu dia gak kerjakan dengan kelompoknya, kenapa ya? Oh ternyata dia tidak diterima di dalam kelompoknya. Kemudian berikutnya adalah kesenangan ya Bapak Ibu. Di situ ada kesenangan. Anak-anak itu butuh kesenangan, butuh happy. Berarti dengan cara happy memang dunia anak-anak, kodrat anak adalah memang suka bermain. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, apalagi jika di kelas-kelas rendah. Kelas tinggi saja selama saya ikut CGP ini sering saya ajak
permainan, role playing, bermain peran, kemudian membuat mind map, terus lempar kertas, banyak sekali Bapak Ibu metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Jangan hanya kita ceramah, anak akan tidak senang ya. Kalau anak senang dengan pelajarannya, maka dia akan semangat dalam belajar, senang dengan gurunya, dia akan senang dalam sekolah. Kalau takut dengan gurunya, dia nggak akan berani ke sekolah. Oke. Jadi itu kita harus memberikan kebutuhan dasar anak didik kita, yakni kesenangannya. Berikutnya adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Anak-anak itu biasanya ingin menjadi pemimpin. Sebagian anak-anak itu ada yang ingin menjadi pemimpin. Contohnya adalah saya loh, kalau ditunjuk maju, konconya gak diberi kesempatan, dia keluar membisi. Nah itu karena dia butuh penguasaan atau menjadi pemimpin, menjadi yang terbaik, menunjukkan bahwa dia itu mampu, yang terbaik. Nah kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Anak-anak itu butuh kebebasan, ya Bapak Ibu. Bebas dalam mencoba hal-hal baru. Bukan kok bebas dalam arti sebebas-bebasnya, tetapi kita sebagai guru itu harus mampu memberikan apa? Memberikan motivasi, memberikan namanya wadah untuk mereka bebas dalam berpendapat, bebas dalam menentukan pembelajaran apa sih yang kamu inginkan. Sekarang itu misalkan pembelajaran hari ini adalah tentang kalor anak-anak. Kalian ingin metode pembelajaran apa? Coba diskusi Bu. Oke, ada yang diskusi. Itu Bu, praktik Bu. Oke, praktik. Nah, kita beri kebebasan anak-anak untuk memilih. Atau kalau mau mengerjakan tugas, biasanya anak tidak bisa menggambar, tidak bisa berbicara dalam depan kelas, bisa dengan menulisnya. Yang bisa berbicara, silakan mereka untuk berbicara di depan kelas. Kadang anak-anak ada yang Bu, di dalam kelas itu yang aktif. Nah, kalau anak yang suka bermain, suka bergerak, kita harus menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif agar dia tidak bosan. Bapak Ibu. Nah, selanjutnya berhubungan dengan kebutuhan tadi, semua orang itu akan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kalau ada kebutuhan yang 5 dasar tadi tidak terpenuhi, maka akan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya. Kalau tidak bisa memenuhinya dengan hal yang positif, maka mereka akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kan gitu Bu, anak-anak kita kan gitu. Ternyata anak-anak kita kalau murid-murid kita ya, kalau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, ternyata setelah kita selidiki, oh ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana cara kita untuk merubah itu, Bapak Ibu? Salah satunya di sini adalah mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku murid kita. Jadi kita ini sebagai guru harus aktif mengidentifikasi kebutuhan apa sih dari murid kita ini yang belum terpenuhi. Kok sampai koyok ini kok sampai koyok ini angeli kadangane. Kenapa? Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Setelah mengidentifikasi, kita harus mencari solusinya supaya tepat gitu Bapak Ibu. Seperti tadi petani gitu. Kalau nandur bako misalnya, sampai beri air yang banyak maka akan mati, atau diberi pupuk yang tidak sesuai maka akan tidak tumbuh subur. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan treatment yang tepat, solusi yang tepat untuk menangani kebutuhan anak didik kita ini. Nah, supaya kita tidak, nah itu sekarang ini ada peristiwa, mungkin ini sering terjadi di kelas kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bu Ari adalah guru wali kelas 4 SDN Kedungada 1, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Gendra.
Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Hendra seringkali meminta bekal makan siang mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ari, apa yang akan Anda lakukan? Kinten-kinten apa yang Anda akan lakukan, Bapak Ibu? Setelah kita mengetahui macam-macam kebutuhan dasar manusia tadi, apa yang akan Anda lakukan? Apakah langsung menghukum Hendra? Kamu kok gitu? Oh, identifikasi masalah lagi. Berarti bertanya dulu. Oke, betul sekali. Mantap suun, Mbak Buli. Bertanya terlebih dahulu, kenapa kamu kok gitu sih? Kok gitu sih? Kenapa kamu kok melakukan itu? Kok seneng ngoyok panganane kancamu? Kan begitu ya? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dia? Kira-kira nopo? Kok ngoyok panganane kancamu? Mungkin sarapan, gitu. Nah, kita akan mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan tadi, ya. Nah, di sini. Sekarang di sini, Bu, ya. Apabila jawaban Hendra, ya, ketika ditanya Bu Ari adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi nopo? Makanan atau bertahan hidup. Oke, terus kemudian apabila Hendra menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia senang, aku seneng kok Bu nek mengambil bekal temanku itu bodoh, kancaku lho seneng. Seneng diperhatikan oleh temanku, nanti ada temanku yang lapar keburu-buru itu terus berarti yang sama aku. Berarti kebutuhan apa Bu? Kasih sayang, jalur diperhatiin nggak buru-buru Hendra itu. Kan ngoten, ancene Bu Hendra itu. Terus apabila jawaban Hendra adalah merasa hebat, aku mungkin paling kuat. Nah, misalnya, jadi membuat teman-temannya takut agar dia menuruti keinginan Hendra. Berarti Hendra ini berusaha memenuhi kebutuhan apa Bu? Penguasaan, dia ingin berkuasa, apalagi nek iso sak kuasa dikuasai dia kabeh. Nah, kan ngono. Nah, ini Hendra, jika Hendra itu menjawab bahwa ia melakukan karena iseng, aku seneng kok iseng kok. Iseng aku mbek kancaku, aku seneng doni, biasanya kan gitu. Dan dia itu kesal dan nangis. Aku nek nangis itu sombong kok. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan, aku seneng doni kancaku. Kita harus tahu itu. Apabila Hendra yang berikutnya, apabila Hendra bosan, aku bosen Bu, bekal ibuku deh sego goreng, makanya aku tengok ngoyok sego kancaku, begone tak wasi pecel lele, enak, misalnya begitu. Berarti dia kebutuhannya tidak terpenuhi adalah kebebasan, dia tidak bisa memilih ibu era kayak pilihan. Perhatian dari orang tuanya. Betul sekali. Nah, jadi dari peristiwa tadi itu bisa kita identifikasi satu-satu, Bu. Setelah kita identifikasi jawabannya apa, kita bisa memberikan solusi. Ngerti ya, Bapak Ibu? Berikutnya, nah dari kebutuhan dasar tadi, Bu, itu semuanya itu ada yang mendorong atau ada yang memotivasi. Kira-kira apa Bapak Ibu motivasi nih, wow? Motivasi lah dorongan ya Bapak Ibu yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya kita disuruh diklat nih ya, ada undangan diklat ke Malang nih Bapak Ibu ya. Terus kita berangkat. Itu karena kita takut ditegur sama kepala sekolah kita, misalnya aku terbenarti. Misalnya kalau ditegur Bunarti kok gak budal, ayo gak budal di Tenono, misalnya begitu. Berarti kita itu menghindari apa? Menghindari hukuman gitu. Nah, kita itu terpaksa menghindari hukuman. Terus, ayo budal diklat, mending loh, nek dengan sekolah. Nah, misalnya begitu. Berarti kita itu apa? Melakukan itu karena motivasi nopo? Menghargai, penghargaan, butuh penghargaan kan gitu. Butuh imbalan. Kalau kita ada di iklan itu karena kesadaran kita.
karena saya ini sebagai guru ingin mengecas ilmu kita, menambah pengetahuan kita, aku tak melok bismillah karena ingin mencari ilmu, berarti itu adalah apa? Motivasi dari diri sendiri, ya. Itu jika kita Bapak Ibu, ya. Nah kalau murid kita nggak sama, misalkan murid kita ini ya melakukan disiplin, misalnya kok karena takut dimarahin guru, berarti dia menghindari nopo, menghindari hukuman. Nah itu berarti motivasinya adalah dari mana? Eksternal atau internal? Eksternal ya, dari luar diri mereka. Dari eksternal ini itu bertahan hanya waktu sekejap, tidak diancam, mereka nggak akan ngerjakan, kan gitu. Terus jika kita memberikan imbalan atau penghargaan, biasanya murid kita, aku tak ngerjakno kok oleh piala ranking siji. Nah sekarang itu tidak ada ranking ya Bapak Ibu ya, nggak boleh ranking. Imbalan atau penghargaan di sini itu mendapatkan imbalan atau reward ya, itu biasanya mereka melakukannya hanya karena ingin oleh upah, oleh pujian, sanjungan atau guru. Itu berarti motivasi eksternal, okay? Kemudian selanjutnya adalah menghargai nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar bahwa sing tak lakoni memang aku tugasku jadi murid adalah mengerjakan PR, belajar dengan giat. Kalau dia yakin itu nilai-nilai kebajikan diri dan dia mau melakukannya dengan sendirinya, berarti itu motivasi internal. Konsep disiplin Bapak Ibu, disiplin itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu nopo? Hukuman Bapak Ibu. Terjawab sudah pertanyaan pemantik kita tadi. Disiplin dengan identitas gagal itu contohnya adalah hukuman. Berarti hukuman itu gagal sebenarnya. Kenapa hukuman itu kok gagal? Karena bersifat satu arah, yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Saiki kamu gak bawa buku keliling lapangan 5 kali. Itu gak ada kesepakatan. Anak-anak itu kaget loh. Aku kok tiba-tiba buku. Jadi hukuman itu menyakitkan bagi mereka. Mereka itu merasa dendam. Dan itu kadang dendamnya itu sampai beranak putu, beranak cucu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu. Karena ini murid juga bisa merasa takut. Kasihan juga anaknya. Ya. Kemudian memaksa. Hukuman itu bersifat memaksa, maksa. Melayu, tulis ping 1. Kalau saya disuruh menulis 100 kali Bapak Ibu. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Dihukum itu gak ada yang minder, rendah diri. Selanjutnya adalah penghargaan. Tadi sudah di pertanyaan pemantik, apakah penghargaan itu bisa menciptakan disiplin? Ternyata penghargaan tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena penghargaan itu tidak efektif. Contoh, ayo sing oleh biji 100 tak paringi hadiah buku. Itu akan tidak efektif, hanya bertahan karena dia itu pengen oleh hadiah ke guru. Kalau guru nggak pakai hadiah, mereka akan malas. Nah, merusak hubungan dengan teman-temannya akan rusak. Kadang timbul rasa iri. Iku kok orang hadiah nggak tahu, nggak ngerjain, kali yang sama hadiah. Nah itu mematikan kreativitas. Anak-anak itu terus bergantung pada gurunya. Menghubung dengan sistem ranking. Jadi ranking itu menghubung Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu kok ranking itu menghubung? Kecemburuan sosial, ya betul sekali. Menghubung bagi yang tidak dapat ranking itu mereka merasa terhubung. Ya, mereka merasa terhukum, ya Allah, aku gak tahu ranking, aku menderita, aku malu. Jadi sudah jelas ya, hukuman dan penghargaan ini disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu kalau bisa jangan kita terapkan. Itu pilihan yang terakhir Bapak Ibu. Nah, pilihan yang terakhir itu ya. Nah Bapak Ibu, selain dengan hukuman dan penghargaan tadi, ada pendekatan restitusi. Nah ini kalau baru mendapat ini di CGP ini Bapak Ibu, restitusi.
Tapi ilmu ini sangat luar biasa sekali. Saat saya mendapat ilmu ini, saya itu begini, ya Allah, ternyata selama ini saya banyak melakukan salah terhadap murid saya. Dan ilmu ini luar biasa. Ternyata kok alhamdulillah di modul 1.4 itu ada pengimbasan. Saya berpikir kalau ilmu ini saya hanya sendiri yang tahu, ternyata ada pengimbasan. Alhamdulillah, bersyukur sekali dengan CGP, luar biasa program dari Pak Nadiem. Kemudian pendekatan restitusi ini kunomo. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jika murid itu melakukan kesalahan, kita memperbaikinya, Bapak Ibu, dengan mereka untuk bisa kembali ke kelompok mereka. Apa ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian yang kedua adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi dengan restitusi itu kita memberikan tawaran kepada anak-anak. Nah, kalau kamu melakukan itu, cara kamu memperbaikinya dengan apa? Kita harus tanya begitu. Kalau kamu suka berantem dengan temanmu, kamu ingin kelak nanti mau seperti apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, kita harus menuntun seperti itu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kira-kira perbuatanmu itu salah atau benar? Kita tuntun begitu. Kadang anak-anak itu melakukan itu kadang nggak ngerti gitu, Bapak Ibu. Mencari kebutuhan dasar lah tadi, kembali ke tadi, kita harus tahu anak-anak kok nakal, jahil, kacane lapo, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Fokus pada karakter baik tadi, kita harus fokus ke situ, bukan pada tindakan. Orang tindakan penulis, orang tindakan pemelayu, tidak, jangan fokus pada tindakan kita, tetapi karakter apa yang ingin kita bentuk. Misalnya kita ingin dia bertanggung jawab, menghormati orang lain. Kalau jahil itu, apakah kamu menghormati orang lain? Tidak, Bu. Apakah dengan membuli temanmu itu sikap yang menghargai orang lain? Pasti dia akan ngerti. Tidak, Bu. Kalau dia tahu itu tidak baik, maka dia akan otomatis mengerti bahwa harus memperbaiki karakter diri mereka sendiri. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kita harus mencari solusi, Bapak Ibu. Nah, disiplin dengan identitas sukses. Tapi gagal ini sukses, yakni konsekuensi. Konsekuensi itu adalah berusaha sudah terencana atau sudah disepakati biasanya. Biasanya kita membuat peraturan, peraturan kelas. Kalau kamu tidak mengerjakan PR nulis 100 kali. Kalau kamu datang terlambat, kamu harus berdiri di depan kelas. Itu adalah konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi ini sudah dibahas. Sebelum buat peraturan itu sudah dibahas. Penguatannya hanya jangka pendek ketika ada di kelas itu saja. Perlu monitoring, kita harus selalu mengawasi anak. Jika anak itu melanggar peraturan, kita akan tahu konsekuensi apa yang akan mereka terima. Stimulus respon. Kemudian murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dengan konsekuensi yang peraturan sudah tertulis, biasanya ada peraturan kelas 5. Dulu saya juga seperti itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau tidak mengerjakan PR tulis 100 kali, gak ngerjakan PR itu melanggar nilai kebajikan opo. Berbicara jorok, baca istighfar 3 kali. Dulu saya begitu. Kehilangan waktu untuk merenungi. Kenapa berbicara jorok saya disuruh istighfar? Gak ngerti. Mergo wis ana peraturan. Gitu ya Bapak Ibu. Restitusi. Berikutnya adalah restitusi tadi. Murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Jika mereka salah, mereka akan bertanggung jawab. Kamu harus memperbaiki dengan cara apa? Ya Bu, saya akan lebih bertanggung jawab lagi. Fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki
kesalahan. Lanjut. Nah, dari yang tadi sudah kita pelajari tentang hukuman dan konsekuensi, mari kita berdiskusi Bapak Ibu. Kira-kira kalau mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya? Kalau ada peraturannya konsekuensi, kalau tidak ada itu hukuman. Oke, Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apa Bu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, tersiksa ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, hukuman. Nah, jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini mencatat ini hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kalau sudah ada kesepakatan bisa menjadi konsekuensi, tergantung kejadiannya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke restitusi Bapak Ibu, mari kita ice breaking dulu biar tidak mengantuk. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sore, selamat siang, malam. Selamat pagi, sore, malam. Terima kasih Bapak Ibu. Matur sangat saya itu atas kerjasama niku Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu kita lanjut restitusi atau posisi kontrol. Nah, tadi kita sudah sedikit ya tadi sudah menyinggung sedikit tentang restitusi. Nah, di sini akan kita dikupas lebih dalam lagi. Restitusi sebagai posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Di materi ini saya itu juga sama Bapak Ibu, sangat terkaget-kaget, sangat tercerahkan sampai saya itu mengulang-ulang materi ini. Ternyata Masya Allah materi ini luar biasa dan saya memang banyak melakukan kesalahan. Posisi kontrol yang sering mungkin monggo kita refleksi diri kita masing-masing. Posisi kontrol yang kita sering lakukan, mungkin saya juga ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Ketiga posisi teman. Keempat pemantau atau mentor. Yang kelima adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini nanti kita akan kupas satu persatu. Kira-kira posisi kontrol mana sih yang sering kita lakukan dan posisi kontrol mana yang paling baik kita lakukan untuk murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke ini ya. Tadi sudah di 5 posisi kontrol. Di sini ada bagan Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kira-kira menurut panjenengan kalau penghukum niku secara gestur tubuhnya itu bagaimana Bapak Ibu? Melotot melotot, kemudian menunjuk-nunjuk dan suaranya keras Nah, biasanya itu membentak kemudian menyalahkan anak langsung Nah, ini murid biasanya nanti akan menyepelekan guru biasanya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu Biasanya kalau guru-guru itu sering marah, anak-anak yang sering dimarahi atau dihukum itu merasa bosan. Nanti pasti saya dihukum lagi, ya udah saya nggak ngerjakan aja. Dia akan berpikir seperti itu, mengulangi kesalahan terus menerus.
Kemudian untuk yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah ini memosisikan diri kita sebagai guru ini memberikan tekanan kepada anak. Contohnya dengan cara kata-kata yang biasa diucapkan adalah berceramah dan mengatakan bahwa ibu itu loh kecewa sekali sama kamu. Kenapa? Kamu itu kok selalu begini? Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu kalau kamu melakukan ini terus? Kapan kamu berubahnya? Bagi anak-anak yang merasa dirinya itu menjadi rendah diri, ya Bapak Ibu, merasa rendah diri karena merasa dia itu tidak berguna bagi dirinya, baik untuk guru dan orang tuanya, merasa mengecewakan guru dan orang tuanya. Nah, ini biasanya anak-anak yang gurunya membuat merasa bersalah ini, anak-anak itu akan merasa dia itu tertekan, terus menyimpan perasaan sedihnya di dalam diri dia. Berbeda dengan yang penghukum tadi, kalau dia merasa sedih, tertekan, nah itu yang akan berbahaya untuk psikisnya, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita lanjut ke kira-kira dari penghukum dan membuat orang bersalah ini, itu kontrol dari dalam atau dari luar diri anak, Bapak Ibu. Dari luar, berarti dari eksternal. Kemudian ini juga disebut dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Nah, sekarang selanjutnya adalah posisi kontrol teman. Nah, kita memosisikan diri kita sebagai teman terhadap murid kita. Nah, kita itu begini, misalkan, ayolah kerjakan PR kamu, kita kan sohib, tos dulu sama Bu Guru, tos dulu sama Pak Guru, biasanya begitu. Ayo, masa gitu aja kamu kok tidak bisa? Ingat, nanti Bu Guru akan bantu kamu. Sudah, ayo kerjakan aja, wes saya kerjakan, duduk, silakan duduk, itu biasanya. Ini akan membuat anak merasa ketergantungan terhadap guru. Nah, berarti dia ketergantungan terhadap guru itu. Oh, Pak Guru ini loh, nek sama saya gak ada PR, aku gak ada apa-apa, no. Ketergantungan, kan CS ku. Nah, setelah nanti dia bergantung pada guru itu, hasilnya apa? Hasilnya mereka tidak mandiri. Tidak mandiri bergantung ke guru itu. Hanya dengan Pak Guru atau Bu Guru itu saja beliau atau dia itu melakukan disiplin. Tetapi kalau dengan Pak Guru yang lain, dia akan kembali melakukan ketidakdisiplinan. Itu biasanya itu yang terjadi pada posisi kontrol teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini kita seperti memberikan peraturan kepada anak. Di sekolah biasanya sudah ada peraturan. Nah, kita memosisikan diri memantau apakah perilaku anak itu sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Jika tidak sesuai, kita akan memberikan konsekuensinya. Itu posisi kontrol pemantau. Nah, di sini nanti dampak pada murid ini adalah menitik beratkan pada sanksi. Jadi dia melakukannya akan sesuai dengan peraturan. Kalau tidak sesuai dia akan takut. Jadi memosisikan dirinya menitik diberatkan pada sanksi, hukuman atau hadiah. Jika dia melakukan ini, pasti dia mendapatkan ini. Nah, itu yang akan dia titik beratkan, dampak pada muridnya. Dia tidak bisa mandiri. Di sini posisi kontrol teman dan pemantau ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira menurut panjenengan posisi teman dan pemantau ini kontrol dari luar atau dari dalam? Dari luar, berarti ini kontrol dari luar. Bisa berhasil, bisa sukses ya, karena di situ ada peraturan dan konsekuensi. Nah, selanjutnya ini yang berhasil dan sukses tapi berasal dari dalam diri siswa atau murid kita, yakni sebagai posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi kita sebagai manajer itu memanage siswa yang melakukan tidak disiplinan, Bapak Ibu. Misalnya contoh di sini anak tidak mengerjakan PR atau terlambat datang sekolah. Kita bertanya kepada anak,
Apa alasanmu tidak mengerjakan PR? Apa alasanmu terlambat? Kita bertanya terlebih dahulu. Kemudian bagaimana caramu memperbaiki hal itu? Kita tanya. Kita memanage anak supaya anak menemukan kesalahannya sendiri dan menemukan solusi untuk masalahnya itu sendiri. Nah, dampak pada murid ini apa, Bapak Ibu? Dampaknya adalah murid bisa mengevaluasi diri atau merefleksi di diri. Jadi anak itu tahu, kok nggak ngerjakan PR kenapa? Oh, saya karena tadi itu belum TV, Bu. Oh, kalau delok TV itu salah atau benar kira-kira menurutmu? Salah, Bu. Terus kamu harus bagaimana? Saya berarti harus membatasi waktu menonton TV dan belajar. Nanti otomatis para murid kita itu bisa mengevaluasi diri. Nah, gitu nggih Bapak Ibu. Jadi sudah jelas nggih kira-kira 5 posisi kontrol ini. Kira-kira dari 5 ini Bapak Ibu, menurut panjenengan yang paling bagus itu yang mana? Manajer nggih. Manajer. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih jika sudah jenengan semua sudah jelas nggih. Di sini kita latihan dulu nggih Bapak Ibu menangani kasus nggih. Nah, di sini ada kasus Adi adalah siswa kelas 5. Adi sering tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh Bu Guru. Pada saat itu sedang pelajaran matematika. Kemudian Bu Iva memanggil Adi untuk duduk di dekatnya dan menanyakan alasan mengapa Adi sampai tidak mengerjakan PR. Ternyata Adi memang tidak suka dengan pelajaran matematika. Makanya dia selalu tidak mengerjakan PR yang diberikan Bu Iva. Setelah itu Bu Iva menanyakan langkah apa yang harus dilakukan Adi untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Adi menjawab bahwa Adi akan belajar bersama teman-temannya yang sudah bisa matematika di rumah. Dan Bu Iva memberi semangat untuk mencintai ilmu apapun yang diperolehnya. Bu Iva berusaha memberikan bimbingan di luar jam sekolah untuk mengajari Adi matematika. Ya, di sini Bapak Ibu nggih kasusnya. Nah, di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Dalam kasus posisi Adi Bu Iva tadi nggih, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Bu Iva dan apa alasannya? Monggo Bapak Ibu, barangkali kok ada yang mau menjawab, silakan. Nggih, monggo Bu Denis barangkali mau menjawab nggih. Monggo berdiri Bu Denis, nggih. Posisi kontrol yang digunakan oleh Bu Iva tadi yang manajer yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya itu sendiri. Oke, matur suwun Bu Denis, nggih, plus Bu Denis. Baik, terima kasih nggih Bu Denis atas jawabannya. Betul sekali nggih Bu Denis. Dari kasus tadi nggih, posisi kontrolnya adalah posisi manajer nggih. Yang dilakukan Bu Iva adalah manajer. Mengapa? Tadi Bu Denis menjawab bahwa mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nggih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut nggih. Di sini nanti supaya lebih jelas akan saya putarkan video tentang posisi kontrol nggih. Monggo sama-sama diperhatikan dan kita merefleksikan diri kita sendiri. Man, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kalau ngomong gitu. Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah posisi kontrol mendukung ya. Dengan gurunya yang seperti tadi, dengan suara yang lantang, suara melotot. Apa yang terjadi dengan siswa tadi, Bapak Ibu? Ketakutan ya, dia menunduk kepala begini, dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan mengapa dia terlambat ya. Jadi itu yang ada di posisi kontrol mendukung. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi membuat merasa bersalah. Aduh. Bapak Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Naren. Ibu harus tulis apa loh? Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pasar. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, Bapak Ibu, di sini posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Naren, Bapak Ibu? Merasa bersalah, sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Menilai dirinya itu tidak berguna, gitu. Karena tidak bisa memberikan kebanggaan pada gurunya, sering mengecewakan gurunya. Dengan seperti ini Bapak Ibu, Naren ini akan merasa nanti akan terpendam di dalam dirinya. Beda dengan penghukum tadi. Kalau penghukum itu otomatis kalau dia dihukum, dia kadang bisa mengekspresikannya, tidak senang dan sebagainya. Kalau ini dia dipendam di dalam hati. Lama-kelamaan kalau dipendam dalam hati, itu akan menjadi hal yang tidak baik terhadap diri murid kita sendiri. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini posisi teman, Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Udah sih usah absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi pemantau, Bapak Ibu, atau monitor. Bapak Ibu, Naren, apa peraturan kita tentang jam berapa kita harus masuk Nah, ini menanyakan peraturan, Bapak Ibu. harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi jam 9.30 pasti siap, kamu harus tinggal di kelas. Jangan kesalahan untuk tinggal ya. Baik Bu. Nah, selanjutnya terakhir adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Naren! Ya. Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
selalu pas saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya Bu. Ini menanyakan keyakinan murid. Memperbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk di dalam kamarnya amal saya Bu. Baik, kalau kalian mau menerangkan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu. Karena saya KMA. Ada yang selain KM? Selain KMA ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah KMA dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saya alami kapan kemarin? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol ya. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya inilah nanti yang harus kita terapkan di kelas kita masing-masing untuk menumbuhkan budaya atau disiplin positif, yakni keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran murid. Ya, jadi sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran murid untuk menjadi nilai-nilai kebajikan yang akan diturunkan di kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini peraturan kelas yang dulu kita gunakan ini harus kita ubah menjadi keyakinan kelas. Oke. Setelah itu nanti dengan adanya keyakinan kelas akan membentuk lingkungan positif. Jika sudah terbentuk lingkungan positif di kelas maupun di sekolah, maka secara otomatis akan menjadi budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, ini yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu, sama-sama belajar. Saya juga baru mempraktekkan ini Bapak Ibu di semester 2. Yakni keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Abstrak itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Misalkan kok membuang sampah pada tempatnya, biasanya kan begitu ya peraturan. Membuang sampah pada tempatnya itu nilai abstraknya apa? Menjaga kebersihan. Oke. Misalkan kok mengerjakan PR tepat waktu, berarti nilai abstraknya apa? Disiplin ya. Nah, berarti nilai abstraknya itu seperti itu Bapak Ibu. Kita cari nilai kebajikannya, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Itu kita ubah menjadi nilai yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi, kebajikan universal tadi. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan. Jangan ramai, tetapi harus saling menghormati di dalam kelas. Jadi jangan membuli teman, tapi saling menghormati dengan teman. Oke. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Peraturan biasanya banyak. Keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak. Cukup 10 poin aja maksimal. Keyakinan semua warga kelas hendak ikut berkontribusi. Jadi semua warga kelas, murid-murid kita ajak untuk berkontribusi membuat keyakinan kelas melalui kegiatan bercurah pendapat. Biasanya kita nanti nyuruh anak-anak menyurahkan pendapatnya di kertas. Setelah itu bisa ditempel di papan tulis. Kemudian bersedia meninjau kembali. Kita tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah terbentuk dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan siswa.
Nah, ini Bapak Ibu, supaya kita lebih tahu bisa membedakan mana itu peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Disiplin atau kerapian gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit. Tepat waktu atau disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling toleransi atau saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berubah menjadi, nah ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya dirubah. Peraturan seperti ini kita rubah seperti ini. Tanggung jawab. Berarti anak-anak yang mengembalikan buku ke tempatnya itu berarti tanggung jawab. Berikutnya dilarang mengganggu orang lain, ya tadi menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, betul tadi ya, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu untuk keselamatan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu begitu. Kita ubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu. Nah ini nanti akan saya putarkan video tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ini yang sudah saya praktekkan di kelas saya Bapak Ibu. Insya Allah nanti setelah ini jenengan bisa mempraktekannya bersama murid-murid jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kira-kira kalian sudah siap menerima materi hari ini anak? Ya, sebelum materi hari ini dilakukan, silakan kalian tepuk siap dulu, membuktikan kalau kalian benar-benar siap dan semangat. Ayo, tepuk siap. Siap. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penyemangat anak-anak ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa memberikan kesenangan untuk mereka ya. Bernyanyi atau yel-yel itu akan memotivasi mereka. Setelahnya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini dari diri kalian yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai kebajikan itu sama dengan nilai kebaikan. Nah, kita menjelaskan nilai kebajikan dulu. Ya, tidak memberi teman, apalagi tidak mesra. Nah, itu anak-anak ya. Nah, berhubungan dengan cita-cita tadi. Kalian ada yang ingin jadi dokter, guru ya. Sekarang pertanyaannya adalah, jika kalian punya rumah, ya, kalian punya rumah, kalian menginginkan atau bercita-cita punya rumah inginkan seperti apa? Nah, di sini kita kirim anak untuk dari lingkungan terdekatnya. Ya, ini pengen cita-cita rumah seperti apa? Betul ya? Nah, karena kalau mungkin rumah itu dia langsung terpikir gitu Bapak Ibu. Nah, di sini anak-anak menjawab pengen punya rumah yang bagus, pengen punya rumah yang mewah, bersih. Nah, setelah punya rumah seperti itu, kita giring anak untuk mewujudkan kelas impiannya. Jadi rumah impian tadi bisa kita wujudkan sama dengan kelas impian, karena kelas impian itu adalah rumah kedua. Apa? Coba anak-anak ya. Oke, jika sudah paham, nanti ini bagikan memori kalian tulis kelas impian seperti apa. Nah, ini adalah kelas impian. Ini kita bagikan surat pendapat. Anak-anak kita beri memori untuk menuliskan dia pengen kelas impian seperti apa sih, gitu ya, yang mereka inginkan. Ya. Nah, setelah itu mereka menempelkan kelas impian. Setelah menempelkan kelas impian, dari kelas impian itu kita wujudkan bagaimana
mewujudkan kelas impian tadi sudah dibaca oleh anak-anak itu bahwa mereka ingin kelas yang sejuk, kelas yang bersih. Oke, punya teman-teman yang baik, bisa diajak kerjasama, teman-teman yang tidak membuli, gitu, ada yang gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian dari situ, nah kita giring untuk membuat keyakinan kelas, untuk mewujudkan kelas impian itu. Nah ini saya bagikan lagi mustiknya, anak-anak menulis lagi. Nah, anak-anak disinilah adalah keyakinan kelas. Nah, dari yang sudah kalian tulis tadi, silakan kalian tempelkan ke sini ya. Sudah ditulis, ditempelkan lagi. Setelah ditempelkan, anak-anak jadi keyakinan kelasnya sudah kalian tulis ini. Nanti kita simpulkan. Kira-kira nilai kebajikan apa sih yang terkandung dalam keyakinan ini? Nah, dari keyakinan kelas yang sudah ditempel oleh murid kita sebagai guru harus menuntut untuk menemukan nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas tersebut kan, dan kita kelompokkan ya. Contoh yang misalkan saya mengedepankan tentang di sini saling menghormati guru dan teman. Nah, kira-kira jika sopan dan santun terhadap guru dan teman yang biasa kalian lakukan apa? Kira-kira jika kalian misalnya meminta tolong pada teman kalian bilang apa? Tolong. Terus kalau kalian melakukan salah, kalian meminta apa? Jika kalian sudah dibantu oleh temanmu, ditolong, kalian bilang apa? Terima kasih. Nah, itu kadang-kadang itu tolong, maaf, terima kasih itu sering kita lupakan. Bagus sekali ini ya. Jadi kita simpulkan di sini kira-kira apa? Tomat ya, menerapkan apa? Kita bikin kalimat yang mudah dengan tomat. Tolong, maaf, dan terima kasih. Maaf, terima. Nah, di sini kita itu Bapak tuntut mereka, untuk menyimpulkan dan mengelompokkan. Kita coba yang kedua. Nah, ini ya. Selalu giat dalam belajar dan mengerjakan tugas. Kira-kira itu nilai kebajikan apa? Disiplin. Nah, mereka bisa sendiri, Bapak Ibu. Setelah mereka menulis keyakinan, menyimpulkan mereka bisa sendiri. Insya Allah nanti murid-murid kita juga akan bisa di kelas yang lain. Waktu sekali ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu bagaimana saya melakukan pembentukan dari keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu di sini yakni tentang segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu, dan ini sangat penting untuk kita juga. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yakni menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali ke kelompok mereka. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penawaran pada murid kita. Mereka mau memperbaiki dengan cara apa? Mereka mau melakukannya sejak kapan? Mereka ingin menjadi anak seperti apa? Kita tanyakan itu kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dengan cara kalimat yang kita gunakan untuk mendisiplinkan anak di sini. Disiplin positif anak adalah jika anak melakukan salah, kita jangan menyalahkan, tetapi kita bilang seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemarin ada kejadian Bapak Ibu, ada anak itu bermain bola, mau membalikan bola, tapi dilempar kena muka saya. Gimana kira-kira dengan kalau pas duduk ada anak mau membalikan bola, tapi dengan melempar terkena muka jenengan, pasti jenengan marah. Tapi setelah saya memiliki pengetahuan tentang segitiga restitusi ini, saya mencoba menerapkannya. Meskipun ini tidak terjadi pada murid di kelas saya, kelas yang lain, saya panggil dia. Mulanya dia takut. Aku
aku dipanggil Bu Guru. Tidak apa-apa nak, kamu duduk sini. Sini, tidak apa-apa sini, saya duduk. Duduknya pun kita harus sejajar dengan siswa, Bapak Ibu. Karena dengan sejajar kita itu akan seperti merangkul, ya. Tidak ada jarak di antara kita, gitu ya. Tidak ada jarak antara guru dan murid. Kalau kita panggil dia di situ, kita di sini, ada jarak sekat meja, mereka akan takut, kayak di sidang, ya. Tapi kalau kita rangkul dengan baik, ya, insya Allah mereka juga akan rileks gitu ya ketika kita bertanya. Nah setelah itu saya tanya, kira-kira kamu kalau membalikan bola dengan melempar terus kena muka guru itu perbuatan itu salah atau benar? Saya begitu, itu menstabilkan identitas. Dia menjawab, salah Bu. Oh itu salah. Jika kamu salah, ya pasti Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu tidak perlu takut Bu Guru panggil. Bu Guru di sini tidak ingin menghakimimu, tapi mencari solusi supaya kamu bisa berubah dari perbuatanmu ini. Gitu, gitu. Setelah itu validasi kebutuhan. Saya tanya, kamu tadi melempar bola itu pasti ada alasannya. Kita tanya alasannya, apa alasanmu? Dia menjawab, karena saya tadi itu melempar itu males Bu, mau jalan mengembalikan. Lah kok kena muka Bu Guru gimana? Saya tidak sengaja Bu, saya minta maaf. Dia bilang begitu, berarti dia mengerti kan kalau dia itu salah. Nah, dia melakukannya tidak sengaja. Kemudian setelah itu, baik, jika kamu tahu itu salah, berarti kamu mau memperbaikinya, mau Bu. Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan dirimu? Apa yang sudah kamu langgar di sini? Menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kamu langgar? Tidak sopan terhadap Bu Guru. Dia tahu. Terus kamu ingin setelah ini kalau kamu tahu itu tidak sopan, kamu ingin memperbaikinya dengan cara apa? Saya akan mengembalikan dengan baik Bu, tidak dengan melempar. Dia bicara seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau itu kamu tahu itu tidak baik, kamu akan mulai kapan? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi anak yang lebih sopan, santun. Dia bilang begitu sendiri, Bapak Ibu. Kita hanya menuntunnya saja, menemukan kesalahan yang dia perbuat, terus mencari solusinya, dia sendiri yang menentukan. Nah, itu adalah yang menanyakan keyakinan. Jadi saya di sini ya Bapak Ibu untuk melakukan segitiga restitusi. Saya harapkan nanti bisa dilakukan pada murid-murid kita, baik itu di kelas rendah maupun kelas tinggi. Apalagi kalau di kelas rendah itu kebutuhan kasih sayangnya masih lebih tinggi. Kita ajak dia bermain, misalnya kalau mau membuat kesalahan, ya kita bimbing dengan lemah lembut, agar mereka tidak takut. Kalau anak yang sudah kelas tinggi, insya Allah kita bimbing mereka, tuntun mereka dengan segitiga restitusi ini. Insya Allah akan berubah. Meskipun Bapak Ibu, perubahan anak itu tidak akan cepat langsung, butuh proses. Tapi kita sebagai guru harus telaten, seperti diajar Dewantara itu, ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, terakhir ya ini. Sebagai penutup, ini ada video saya melakukan segitiga restitusi, supaya untuk referensi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah demonstrasi kontekstual yang saya lakukan melakukan segitiga restitusi. Nah ini kasusnya. Kasus yang pertama yang akan saya tangani adalah ada murid saya yang bernama Nia. Dalam minggu ini setelah saya melaksanakan penilaian akhir semester, di mana Nia ini melakukan perbuatan mencontek kepada temannya yang bernama Dia. Dan bagaimana saya berhasil bisa segitiga restitusi dalam melakukan disiplin positif kepada Nia. Selamat menyaksikan.
Ya, bagaimana kabar kamu hari ini? Sehat ya. Nah, ini posisinya Bapak Ibu, kita sejajar dengan murid. Alhamdulillah, sehat teman-teman ya. Kenapa harus bahagia? Karena saya megang ekonomi dan boleh. Oh, jadi kamu tadi mencontek ya. Kira-kira Nah, ini menstabilkan identitas. salah atau benar? Salah ya. Baiknya, jika kamu yakini itu perbuatan salah, berarti kamu telah melakukan apa, Nak? Melakukan kesalahan. Baiknya, di sini guru materi kamu bantu mencari siapa yang salah ya. Nanti Ini kita tidak menyalahkan murid ya Bapak Ibu. kesalahanmu untuk bisa memperbaiki ya cari solusinya. Nah, karena sejatinya semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan, orang tuamu juga mungkin pernah ya. Jadi kira-kira kamu saat mencontek tadi pasti ada alasannya. Kenapa kamu? Alasannya apa kalau sampai kamu itu mencontek ulangan dia? Karena saya masih harus belajar karena saya menonton TV keasikan. Oh, jadi kamu berarti tidak belajar karena keasikan menonton televisi, ya? Ya, benar, memang benar. Kalau menonton televisi itu asik. Kita tidak menyalahkan dia menonton televisi, ya. Tapi kamu harus bisa membagi waktu, apalagi saat ulangan. Membagi waktu dalam menonton televisi, jangan sampai lupa atau kebablasan ya, punya waktunya sendiri ya. Nah, jadi dengan mencontek tadi terus kamu lupa tidak belajar, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya. Keyakinan kelas kita yang mana? Yang tidak sesuai dengan perbuatan itu. Kalau misalkan kita sekarang mandiri dan jujur. Misalkan melakukan secara mandiri dan jujur. Apakah perbuatan kamu nanti perbuatan yang jujur? Tidak. Tidak ya. Apakah juga itu termasuk sesuai dengan keyakinanmu? Tidak. Tidak ya. Jadi jika kamu yakin perbuatan mencontek tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelasmu dan juga keyakinanmu, berarti kamu harus berusaha untuk memperbaiki. Nah, kira-kira Mencari solusinya ini Bapak Ibu. yang akan kamu perbaiki dari kesalahan. Juga bisa membagi waktu. Selain itu kamu juga apa tadi sudah minta maaf sama dia? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, dari apa yang kamu utarakan tadi, perbaikan yang kamu bilang tadi, sebenarnya yakin pasti kamu bisa melaksanakannya ya. Dan kira-kira apa yang ingin kamu jadi anak seperti apa dari yang kamu lakukan tadi? Nah, ini menuntut nilai kebajikan. Baiknya percaya kalau ke depan kamu dengan melakukan perbaikan tadi kamu bisa menjadi anak yang soleha, anak yang jujur dan bertanggung jawab ya. Semoga ke depannya bisa memperbaiki perbuatan kamu di depannya ya. Terima kasih kalau begitu ya. Atas perhatianmu, kamu boleh kembali ke tempat dulu dan menyelesaikan soalnya. Biarnya. Oke. Nah, terima kasih nggih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ternyata sudah selesai setelah beberapa materi yang sudah saya berikan tadi. Nah, sebelum saya tutup Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau bertanya apa yang mungkin kurang jelas, nggih Bapak Ibu, monggo nanti saya beri kesempatan untuk bertanya. Saya persilakan Bapak Ibu. Oke, Bu Lili, monggo Bu Lili. Nggih, monggo Bu Lili, pertanyaannya nopo nggih? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas rendah, sedangkan cara berpikir anak-anak kelas rendah dengan anak-anak kelas tinggi itu berbeda. Anak-anak kelas tinggi lebih mudah memahami dalam setiap penjelasan. Nggih.
Nah, bila bisa diterapkan, bagaimana cara menerapkannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Saya ulangi lagi Bu Lili pertanyaannya tadi. Apakah keyakinan kelas dapat diterapkan di kelas rendah? Nah, jika dapat, bagaimanakah cara menerapkannya? Karena di kelas rendah itu pemikirannya tidak sama dengan kelas tinggi. Ngoten nggih. Nah, saya mau mencoba menjawab nggih Bu Lili. Di sini keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan di semua jenjang sekolah, mulai dari TK, SD, SMP maupun SMA. Meskipun anak-anak usia kelas rendah itu memang harus butuh bimbingan yang ekstra dengan kalimat-kalimat yang sederhana, Bapak Ibu. Kita memfasilitasi anak, biasanya itu harus anak-anak kelas rendah itu difasilitasi dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang sudah kita siapkan. Kita potong itu kertasnya, kemudian anak-anak disuruh memilih. Kalau anak yang masih belum bisa membaca lancar, kita membantu dia untuk menjelaskan dan membantunya. Nah, ini anak-anak keyakinan kelas ini sudah Ibu potong. Nanti kalian pilih yang mana yang cocok dengan kalian. Misalnya kalau ada yang kurang paham, jangan jelaskan. Misalnya membersihkan kelas, misalnya menjaga kebersihan. Nah, anak kalau menjaga kebersihan ini kamu harus bagaimana kira-kira? Membuang sampah di tempatnya Bu, tidak membuang sampah sembarangan Bu. Nah, ini yang dimaksud kertas ini. Kalau kalian yakin ini bagus, kalian tempel di situ ya. Itu. Terus nanti ada anak lagi, dibimbing lagi. Tapi kalau anak yang sudah pintar membaca, dia akan memilih sendiri. Kertas-kertas yang sudah kita potong tadi akan memilih. Oh, aku tak ini aja, aku tak ini aja. Ini maksudnya apa Bu? Misalnya ada anak yang tidak tahu, kita membimbing, memberikan pengetahuan, pengarahan yang lebih jelas lagi. Ngoten Bu Lili, insya Allah dengan bimbingan kita memang harus ekstra. Kelas rendah itu harus ekstra dalam membimbing, menuntun. Kalau kelas tinggi kita hanya memfasilitasi dengan memostik tadi, mereka menulis sendiri. Itu cara ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman CGB. Kelas saya itu ada yang berasal dari TK. Anak-anak TK pun sudah bisa, Bapak Ibu. Apalagi untuk anak-anak kelas rendah. Tapi memang strateginya harus berbeda, disesuaikan dengan tingkat kelas anak, pemahaman anak. Ngoten Bu Lili kinten-kinten pripun napa sampun puas? Oke, matur suwun sangat Bu Lili. Monggo Bapak Ibu, menawi kok ada pertanyaan lagi, saya buka pertanyaan. Oke, monggo mari. Tersuwun atas waktunya. Nggih, sami-sami. Saya mau berbagi kasus, Nggih, berbagi kasus dan mohon solusi untuk saya jadikan acuan untuk menindaklanjuti anak didik saya. nggih, monggo Bu. Saya punya kasus, anaknya ya seperti itu, bandel dan sering tidak membawa buku, sering tidak mengerjakan PR, perilakunya ya seenaknya sendiri, tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di kelas. Bahkan bukan hanya pada saat pelajaran saya saja, pelajaran guru-guru yang lain banyak yang protes. Saya sebagai wali kelas kan, anak ini tak apakan, gitu loh. Saya sudah banyak konsultasi ke teman-teman, bahkan ke wali murid. Tapi kok nggak ada solusinya pas dan tidak bisa mengubah anak itu. Terus saya harus gimana? Karena sabar dan sabar. Saya hanya manusia biasa. Kadang ya ada emosinya. Ya, kadang saya ada emosinya. Mohon bantuannya Bu Iva biar saya bisa menjadi guru yang lebih bisa memberi manfaat ke anak-anak saya. Terima kasih Bu Ari, bagus sekali pertanyaannya. Nah, tadi Bu Ari bertanya bahwa ada muridnya yang sangat-sangat bandel sekali, sudah diberikan multi nasihat, tetapi tidak membuahkan hasil. Juga sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain dan juga orang tua dari murid itu, Bu Ari.
Nah, minta solusinya nggih. Dari sini bisa kita bahas bersama nggih Bapak Ibu dari pertanyaan Bu Ari ini. Kira-kira dengan kasus siswanya Bu Ari ini apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Dari 5 kontrol tadi. Yang manajer terus yang manajer. Nah, kita sebagai guru tadi memang harus membimbing dan menuntun siswa. Siswa diberikan selalu kita harus telaten Bapak Ibu untuk menuntun siswa. Misalkan masalahnya kasus tadi nggak ngerjakan PR ngoten Bu. Misalkan kok tidak ngerjakan PR atau berkelahi pokoknya multi kasus Nah, di sini berarti kita harus melaksanakan tadi sebelumnya jenengan melaksanakan keyakinan kelas terlebih dahulu. Nanti jenengan coba keyakinan kelas sambil memberikan tuntunan kepada khusus untuk anak itu. Setelah itu terapkanlah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi tolong jenengan terapkan satu persatu, dicoba terlebih dahulu. Jika memang anak tersebut masih mengulangi kesalahan yang sama, kita coba lagi dengan treatment itu. Terus kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan siswa. Kebutuhan murid apa yang tidak terpenuhi? Kok sampai murid ini melakukan hal seperti itu? Ternyata kok jenengan misalkan mengidentifikasi ada kasus seperti itu karena kurangnya kasih sayang atau perhatian murid dari orang tua. Berarti karena orang tuanya tidak mendukung proses belajar mengajar atau pendidikan anak. Berarti kita sebagai guru harus memahami itu, Bu Ari. Jadi karena memang kurangnya, kan latar belakang tadi kodrat anak itu ada kodrat alam dan zaman. Alam itu asal dia lahir dari keluarga yang bagaimana? Apakah background keluarganya itu mendukung pendidikan anak? Apakah background orang tuanya itu sangat mendukung pendidikan anak dengan menasehati atau menemani saat dia belajar, menuntun anak dengan baik? Kalau misalkan kok kodrat alamnya itu tuanya itu tidak mendukung, kita sebagai guru harus mengerti itu. Seperti yang diterangkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita tidak bisa merubah kodrat anak, kodrat alam anak tidak bisa, karena anak itu terlahir dari keluarga yang berbeda. Oh kok ternyata orang tuanya saja tidak mendukung, terus kita bagaimana? Sabar wis entek. Sabar seorang guru itu jangan ada habisnya Bapak Ibu, karena mohon maaf kalau sabar ada habisnya berarti itu belum sabar, ngoten Nah tetesnya ngoten, kita harus memahami background anak itu. Oh, wong tuane memang begitu. Berarti anak ini di sini begini. Jenengan curahkan kasih sayang, perhatian kepada dia. Insya Allah, Bapak Ibu, batu yang keras pun jika ditetesi oleh air setiap hari, kita tuntun, kita terus pokoknya jangan sampai berhenti. Batu yang keras pun akan berlubang, apalagi hati seorang anak. Kita harus menasihati terus, menuntun. Jika melakukan salah terus, Bapak Ibu, terus dituntun. Karena sejatinya guru itu tidak akan bosan-bosan untuk mendidik dan membimbing putra putri kita atau murid kita. Ngoten Bapak Ibu. Matur suwun Bu Ari. Nah, jadi kesimpulannya Bu Ari, dari perbuatan murid tadi, kita itu sebagai guru harus benar-benar memberikan sabar yang luar biasa, sabar yang tiada batas. Misalkan kok kita bimbing anak itu sesuai karakternya masih belum bisa, terus kita coba dan terus kita coba, sampai anak itu menemukan jati dirinya. Jika tidak mampu lagi, satu-satunya adalah dengan cara apa kita? Menembus langit, karena doa seorang guru itu juga sangat mustajab untuk muridnya. Kita doakan, kita pasrahkan, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati seorang manusia. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu, besok itu kalau misalkan SD-nya itu 12, tetapi dengan perkembangan dia ke sekolah SMP SMA itu anak itu berbeda kok biasanya ke SMP atau SMA apa bisa di sini nuwaka kok pinter gini. Nah itulah karena mungkin doa-doa kita sebagai guru, atau doa orang tua dia kepada dia sendiri. Bapak Ibu, jadi tetap semangat Bapak Ibu untuk membimbing putra putri kita sama-sama belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya tadi. Bapak Ibu, kira-kira sampai Bapak Ibu pertanyaannya?
nggih. Berikutnya kita melakukan refleksi Bapak Ibu dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, nggih, mulai awal hingga akhir. Pasti ada sesuatu yang jenengan dapatkan, nggih. Terus jenengan refleksikan terhadap diri panjenengan selama ini, kemudian apa yang panjenengan akan lakukan ke depannya. Monggo Bapak Ibu. Oh, nggih, Bu Wit nggih. Monggo Bu Wit. Monggo Bu Wit. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, saya bisa menyimpulkan setelah saya mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh kita, ada materi yang menarik bagi saya, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ternyata selama ini saya banyak melakukan kesalahan, terutama dalam menangani kasus disiplin pada siswa. Dan materi ini akan menjadi motivasi bagi saya selama dalam hal memperbaiki cara saya dalam menangani kasus-kasus disiplin pada anak. Terima kasih. Oke. Nggih, Bu Wit, terima kasih nggih Bu Wit. Kira-kira jenengan dulu menggunakan bagaimana menangani kasus anak nih Bu Wit? Posisi hukuman. Oh, hukuman. Nggih, setelah ini jenengan mangke badhe menerapkan posisi segitiga niku nggih. Segitiga restitusi. Nggih, matur suwun Bu Wit nggih refleksinya. Nggih, terima kasih Bu Widya atas refleksi yang sudah panjenengan lakukan. Nggih, sebelum saya tutup nggih Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian panjenengan dan waktu yang sudah panjenengan luangkan untuk mengikuti diseminasi modul budaya positif di sekolah kita ini nggih. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan nantinya bisa kita terapkan di sekolah dan menjadi budaya positif di sekolah kita. Nggih Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu, sebelum saya tutup nggih, di sini saya punya kata-kata mutiara nggih, Bapak Ibu. Nah, ini ada kata-kata mutiara ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan seperti tadi nggih Bapak Ibu. Kadang hati kita diuji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Oke, semangat nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri, apabila ada kurang dan salahnya nggih Bapak Ibu, saya hanya manusia biasa. Mari kita sama-sama belajar memperbaiki diri menjadi seorang pendidik di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.